Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Samudra terpencil yang tak terbatas itu sangat luas, dan di atasnya terhampar bayangan samudra hukum yang bahkan lebih luas lagi. Air laut berkekuatan dewa yang luar biasa derasnya, terus-menerus jatuh bagai hujan badai. Di dalam gugusan istana di Tanah Suci Bima Sakti, para dewa sejati, Universe Master, dan banyak kesatria semuanya menyaksikan dari kejauhan. Mereka semua dikejutkan oleh bayangan lautan hukum di kejauhan. Diselimuti oleh hamparan air samudra suci yang tak berujung, terdapat sosok yang mengenakan jubah putih. Ia melahap dengan kecepatan yang luar biasa cepat, kata Lo Feng dengan takjub. Agar tubuh dewa rata-rata pulih dari cedera parah, pemulihan 90% hingga 100% umumnya membutuhkan waktu yang singkat. Namun, untuk pulih dari 50% hingga 100%, waktu yang dibutuhkan akan meroket hingga setidaknya 10.000 atau 1.000.000 kali lipat. Mengkonsumsi tubuh dewa berarti kehilangan sebagian jiwa. Oleh karena itu, pemulihan sangatlah sulit. Inilah mengapa konsumsi tubuh dewa dalam jumlah kecil mudah untuk dipulihkan. Misalnya, memulihkan tubuh dewa dari 98% menjadi 100% tentu cukup mudah dicapai. Teori yang sama diterapkan di sini. Volume samudra terpencil yang tak terbatas hanya sekitar 90% dari ukuran aslinya karena merupakan rekombinasi kekuatan dewa. Nyatanya, Lo Feng tidak kehilangan sedikit pun jiwanya. Dengan demikian, kecepatan penyerapannya bisa sangat cepat. Aku bisa merasakannya, seolah-olah setiap kekuatan dewa di dalam diriku berteriak keras sambil menelan ludah dengan liar, kata Lo Feng dengan takjub. Dalam keadaan normal, menyerap kekuatan dewa di dalam lautan hukum relatif lebih sulit. Tetapi sekarang, saat aku menelan ludah, bayangan virtual lautan hukum turun langsung, dan semuanya tampak jatuh dengan lidah. Ketika melintasi tingkatan dari Undying menjadi kesatria, lalu menjadi Universe Master, setiap kali ia melewati ambang tertentu, samudra hukum langsung mencurahkan kekuatan ilahinya. Namun, terobosan Lo Feng kali ini merupakan terobosan tingkat tubuh dewa. Ia belum melewati ambang batas apapun. Sehebat apapun tekad sumber untuk membantu Lo Feng membangun tubuh ilahinya sesegera mungkin, ia harus mematuhi hukum yang mengharuskan Lo Feng untuk proaktif dalam penyerapannya agar air samudra ilahi dapat segera turun. Pertama, jiwa Lo Feng telah sempurna. Kedua, dengan kekuatan 100.000 kali lipat kekuatan dewa, penyerapannya sungguh mengejutkan. Ketiga, dengan izin hukum tertinggi, tekad asal-usulnya bekerja sama dengan luar biasa. Inilah mengapa samudra terpencil yang tak terbatas hanya membutuhkan waktu sedikit lebih dari setahun untuk mengembang kembali. Kali ini diameternya selebar 12 tahun cahaya. Ia tidak dapat berkembang lebih jauh lagi. Lo Feng berjubah putih, berdiri di permukaan samudra terpencil yang tak terbatas. Tinggi di langit, bayangan samudra hukum akhirnya menghilang. Aku telah mencapai diameter 12 tahun cahaya. Mustahil bagiku untuk menyerap kekuatan dewa lebih banyak lagi. Lo Feng berpikir keras. Aku telah mencapai tingkat ketiga tubuh dewa, di mana ukuran tubuh dewa seharusnya dapat disesuaikan sesuai keinginan seseorang. Tetapi tubuh dewa yang tak terbatas ini, sayangnya, tampaknya tidak sepenuhnya tak terbatas. Perlu dicatat bahwa di dalam samudra hukum alam semesta asli terdapat sumber daya yang tak terbatas. Jadi bagaimana mungkin kita bisa benar-benar tak terbatas? Diameter 12 tahun cahaya saja sudah merupakan batas yang mustahil dilampaui. Lo Feng melirik gugusan istana di kejauhan. Memang ada banyak makhluk agung yang memandang dari kejauhan. Rupanya bayangan virtual lautan
kekuatan hukum yang telah bertahan selama lebih dari setahun, dan derasnya air laut dewa yang bagaikan badai dahsyat telah mengejutkan mereka. Setelah bergerak dalam pikirannya, Lo Feng melihat beberapa sosok muncul berturut-turut di sampingnya. Mereka adalah tubuh samudera terpencilnya, tubuh Mosa, tubuh binatang bertanduk emas, dan sebagai tambahan, tubuh aslinya yang masih manusia. Semuanya berdiri di hadapannya. Lo Feng menatap ke bawah ke samudera terpencil yang luas. Tak lama kemudian, Lo Feng melancarkan gerakan lain dalam benaknya. Seketika, samudera terpencil yang tak terbatas itu menghantam tubuh asli Lo Feng dalam gelombang dahsyat. Tubuh asli Lo Feng bagaikan lubang tanpa dasar. Ia menelan dan menampung semua air laut dewa sepuasnya. Dan dalam sekejap mata, samudera terpencil yang perkasa dan tak terbatas itu lenyap, tak tersisa sedikit pun. Lo Feng mengerutkan kening sambil menatap danau kecil di kejauhan. Tubuh asliku di bumi tak mampu menampung seluruh tubuh dewa samudera terpencil yang tak terbatas. Ia merenung dalam hati, kekuatan danau kecil itu setara dengan cadangan kekuatan dalam tubuh dewa asliku yang duniawi. Artinya, kekuatan dewa yang dimiliki tubuh dewa asliku sama dengan kekuatan samudera terpencil yang tak terbatas ketika diameternya masih 12 tahun cahaya, tidak lebih dan tidak kurang. Aku tidak bisa terlalu serakah. Lo Feng yang berjubah putih melihat ke sampingnya. Cahaya keemasan samar muncul. Seketika tubuh aslinya, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosa, danau kecil, dan tubuh samudera terpencil, semuanya masuk ke dalam cahaya keemasan. Dari kejauhan, Void Ghoul True God, Fire Doom True God, dan berbagai lainnya, semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Pemimpin Bima Sakti telah berangkat ke negara dewanya. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan dewa, sudah waktunya baginya untuk mulai memperluas negara dewanya menjadi alam semesta mini. Di negara dewa yang luas itu, terdapat padang rumput, lautan luas, dan pegunungan. Lo Feng berdiri tegak di udara sambil menatap negara dewanya yang luas. Negara dewaku telah mencapai batasnya. Aku hanya perlu mulai berkembang, dan tidak lama lagi, negara dewaku akan mampu berevolusi menjadi alam semesta mini. Kekuatan dewaku juga telah menyerap hingga batasnya. Aku tak mampu lagi menyerapnya. Jadi, mari kita mulai. Tembok pembatas negara dewa mulai meluas keluar. Perluasan ini memicu reaksi keras yang tiba-tiba. Seluruh negara dewa bergetar, dan seketika sebuah lorong hampa muncul. Lorong itu tetap terhubung dengan negara dewanya. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dari ujung yang berada di dalam negara dewanya. Aliran udara yang tak berujung dan kacau mulai menyerbu keluar dengan dahsyat. Saat aliran udara yang padat dan kacau ini menyerbu masuk, ia merobek langit dan bumi. Ia merobek lautan. Semuanya hancur dan kembali pada keadaan kacau. Dengan besarnya jumlah energi yang disuplai oleh aliran udara yang kacau, negara dewanya mulai berkembang pesat. Setelah negara dewanya meluas, lorong hampa lain muncul. Hal ini memungkinkan aliran udara yang lebih kacau untuk masuk. Rasanya seperti dunia sedang menghadapi kehancuran total. Lo Feng berdiri di tengah negara dewanya dan melihat sekeliling. Banyak lorong hampa muncul silih berganti, sehingga memungkinkan lonjakan aliran udara yang kacau. Hal ini menyebabkan seluruh negara dewanya berubah menjadi pusaran air yang lebih kacau. Pada titik ini, negara dewanya masih terus berkembang. Seiring perkembangannya, ia terus bergerak. Negara dewa Lo Feng awalnya berada di dalam lapisan ruang, dan di baliknya terdapat dinding membran alam semesta asli. Dengan menembus dinding membran, seseorang akan memasuki alam semesta asli. Saat itu, negara dewanya terus mengalami kemajuan. Namun, berkembang dari negara dewa menjadi alam semesta mini memang membutuhkan waktu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Sebentar lagi,
akan mencapai 100 juta tahun cahaya. Diameter 100 juta tahun cahaya adalah volume umum untuk semua alam semesta miniatur para dewa sejati. Lo Feng berdiri di tengah aliran udara yang tak berujung dan kacau, dipenuhi antisipasi akan negara dewanya sendiri. Diameter alam semesta mini para dewa sejati ruang hampa biasanya berkisar antara 1 miliar tahun cahaya hingga 10 miliar tahun cahaya. Namun, untuk dewa sejati, diameternya tetap konsisten di angka 100 juta tahun cahaya. Hal ini karena ketika alam semesta mini itu pertama kali lahir, situasinya selalu sama. Setelah mengembang dan memperoleh bentuk tetapnya, alam semesta mini tersebut akan segera mulai membentuk struktur internalnya. Dan ketika para dewa sejati menjadi dewa sejati ruang hampa, setelah terobosan mereka di masa depan, struktur internal dan kekuatan para dewa sejati ini akan mempengaruhi ukuran alam semesta mini mereka. Seluruh negara dewa bergetar hebat. Dinding-dinding yang mengelilingi perlahan berubah menjadi dinding-dinding membran semesta dan akhirnya menjadi tubuh dewa raksasa dengan diameter 100 juta tahun cahaya. Kemudian, alam semesta mini dengan diameter 100 juta tahun cahaya ini secara tak terduga terus mengembang. Lo Feng yang tadinya gembira kini terkejut. Semua alam semesta mini para dewa sejati biasanya berukuran hampir sama. Mengapa alam semesta miniku masih mengembang? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan tubuh dewaku? Lo Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Sebelumnya, ketika ia pertama kali mencapai tingkat gen kehidupan 100.000 kali lipat, miliaran ras dari alam semesta asli berlutut di hadapannya untuk menyampaikan ucapan selamat. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Adapun perluasan negara dewanya, hal itu berkaitan erat dengan tubuh dewa. Untuk jalur kekuatan dewa, pertama-tama akan ada terobosan dalam tubuh dewa seseorang, sehingga negara dewa dapat terus berkembang sedikit. Biasanya, bagi mereka yang memilih jalur kekuatan dewa, terlepas dari apakah itu 30.000 kali, 60.000 kali, atau 90.000 kali, alam semesta mini mereka akan tetap berdiameter 100 juta tahun cahaya. Namun Lo Feng berhasil melepaskan diri dari belenggu ini. Menurut dokumentasi peradaban kuno dari denyut sungai Duandong dan dunia jin, tidak ada dewa sejati yang diketahui telah mencapai tingkat gen kehidupan 100.000 kali lipat. Hal ini jauh lebih sulit dicapai daripada tingkat gen kehidupan 90.000 kali lipat. Untuk mencapai 30.000 kali lipat tingkat gen kehidupan, tinggi badan dewa akan meningkat tajam 10 kali lipat. Untuk mencapai 60.000 kali lipat tingkat gen kehidupan, tinggi badan dewa akan meningkat tajam menjadi 1000 kali lipat. Dan mencapai 90.000 kali lipat tingkat gen kehidupan akan memungkinkan seseorang mencapai tahap tubuh dewa tak terbatas, di mana ukurannya sepenuhnya bergantung pada preferensi dari dewa sejati itu. Bagaimana dengan 100.000 kali lipat? Lebih banyak hukum akan runtuh dan berbagai ras lain akan muncul untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Jika ini tidak dianggap unik, itu akan menjadi sebuah lelucon. Namun, saat ini Lo Feng sedang fokus untuk menjadi dewa sejati, jadi ia belum mempelajari area ini secara mendalam. Pada saat itu, alam semesta miniaturnya telah melampaui ukuran diameter umum, yaitu 100.000 tahun cahaya, yang merupakan salah satu sifat khusus yang dimungkinkan oleh pencapaian tingkat gen kehidupan 100.000 kali lipat. Semakin besar diameternya, semakin besar pula volumenya. Hal ini kemudian akan menghambat laju ekspansi alam semesta mini karena aliran udara yang lebih kacau akan dibutuhkan. Diameternya meningkat dari 200 juta tahun cahaya menjadi 300 juta tahun cahaya. Saat Lo Feng memperluas alam semesta miniaturnya, setiap ras dari alam semesta asli hingga samudera semesta telah menunggu dengan penuh harap muncul alam semesta miniatur baru. Namun, berapa lama pun mereka menunggu, tidak ada tanda-tanda kemunculan alam semesta
semesta miniatur baru. Ada apa? Tanya pemimpin kota primal merasa sedikit cemas. Luo Feng sebelumnya memberitahuku bahwa negara dewanya mulai berubah menjadi miniatur alam semesta. Evolusi untuk membentuk miniatur alam semesta seharusnya tidak memakan waktu lama. Sudah setengah tahun, mengapa masih belum ada kabar? Di seberang pemimpin kota primal, ada pria berjubah putih lainnya, itu Guru Origin. Luo Feng menyukai jubah putih, begitu pula Guru Origin. Namun keduanya memiliki temperamen yang sangat berbeda. Luo Feng lebih seperti senapan jarak jauh tak tergoyahkan, tajam, dan tak terhentikan. Di sisi lain, Guru Origin memiliki watak yang lebih lembut. Aku juga tidak tahu. Guru Origin menggelengkan kepalanya. Alam semesta virtual hanya bisa mendeteksi wilayah lain secara samar. Aku yakin itu. Negara Dewa Luo Feng berada tepat di wilayah itu. Tetapi saat ini, negara itu sedang berkembang dan asal-usulnya mulai terbentuk. Aku tidak bisa mengganggu lebih jauh. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ketika negara dewanya berkembang dengan bantuan tekad asal-usul dan dengan hukum tertinggi yang akan membantu mewujudkannya, tak seorang pun akan dapat mempengaruhinya, tak seorang pun akan dapat menghubunginya. Selama masa terobosan, seseorang berada di bawah perlindungan penuh. Tidak ada yang bisa mengganggu masa terobosan orang lain. Di dalam alam semesta miniaturnya sendiri, Luo Feng dapat merasakan ekspansi alam semesta miniaturnya yang terus-menerus hingga suatu hari, ketika alam semesta miniatur itu akhirnya berhenti mengembang dengan gemuruh dan segala sesuatu pun terbentuk. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat yang tak terhentikan dikerahkan ke atas alam semesta miniatur tersebut. Alam semesta miniatur itu awalnya sudah berada di dekat dinding membran alam semesta asli. Di bawah pengaruh kekuatan dahsyat dan tak terhentikan ini, ia dengan mudah meletus seolah-olah hanya sebuah bola kaca. Seluruh alam semesta mini ini terhempas keluar dari alam semesta asli dan bagaikan seekor ikan yang memasuki lautan atau seekor burung yang terbang tinggi ke angkasa. Alam semesta mini ini akhirnya berhasil mencapai samudera alam semesta yang luas. Ledakan dahsyat mengguncang dinding membran alam semesta asli. Sebuah lubang raksasa lebih dari 1 miliar tahun cahaya diameternya terbuka di dalam kehampaan, meninggalkan pusaran energi kacau yang tak terkendali. Di tengah kekacauan itu, muncul sebuah alam semesta mini baru yang berputar bergulung-gulung, menciptakan aliran udara liar yang melonjak dan memborbardir segalanya di sekitarnya. Getaran yang dihasilkan menembus ruang dan waktu. Di luar dinding membran, puluhan Universe Master dari berbagai ras samudera semesta mulai bermunculan. Wajah mereka penuh kewaspadaan. Mereka datang dari segala penjuru, tertarik oleh riak kekuatan yang terpancar dari ledakan tadi. Seekor makhluk menyerupai kadal berwarna hijau dengan mata hijau menyala melayang di tengah kehampaan. Ada sesuatu baru saja meledak di dekat sini, gumamnya, lalu menghilang dalam sekejap, teleportasi ke arah sumber ia. Sesampainya di sana, ia terdiam melihat pemandangan di depannya. Sebuah alam semesta mini raksasa mengambang di tepi membran alam semesta asli. Gelombang energi liar membuat bentuknya tak jelas, namun ukurannya tak terbantahkan. 1 miliar tahun cahaya, bisiknya. Tak mungkin, ini bukan alam semesta mini biasa. Universe Master lainnya berdatangan ikut menyaksikan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini baru saja terbentuk, ujar salah satu dari mereka. Bukti paling jelas serpihan-serpihannya masih berjatuhan. Alam semesta mini sebesar ini hanya mungkin dimiliki oleh dewa sejati kelas tertinggi. Seketika, kabar pun menyebar ke seluruh penjuru samudera semesta. Nama Luo Feng sekali lagi menggema. Di kediaman leluhur bulan ungu, suasana mendadak tegang saat seorang Universe Master memberikan laporan. Leluhur, aku melihatnya sendiri. Alam semesta mini Luo Feng benar-benar
benar-benar memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya. Leluhur bulan ungu terdiam, matanya menyimpit lalu menggeleng perlahan. Dahulu, bahkan 3 generasi pendiri tanah suci dunia jin pun hanya mampu menciptakan alam semesta mini 100 juta tahun cahaya. Bagaimana mungkin dia? Lo Feng, apa yang sebenarnya kau lakukan? Sementara itu, di dalam alam semesta mini yang baru terbentuk, Lo Feng berdiri seorang diri di tengah pusaran udara kacau yang belum menemukan bentuk. Lorong-lorong hampa telah menghilang, tidak ada arah, tidak ada waktu. Namun ia tahu, inilah permulaan dari segalanya. Langkah selanjutnya, penyatuan semua tubuhku kembali ke asal. Suara perintahnya menggema, menjangkau seluruh penjuru alam semesta mininya. Dalam sekejap, tubuhnya, yaitu tubuh Musa, binatang bertanduk emas, samudera terpencil, dan lainnya muncul lalu hancur satu demi satu, melebur menjadi satu sumber kekuatan. Dari pusaran itu, terbentuklah hati dewa sejati, tempat jiwa Lo Feng bersemayam. Jantung ini, desah Lo Feng, adalah pusat eksistensiku. Jika hancur, aku pun lenyap. Tapi kekuatannya 1000 kali lebih kuat dari dewa sejati biasa. Tubuh barunya pun terbentuk dari proses kohesi dahsyat. Kulit, otot, darah, tulang dalam waktu singkat. Lo Feng berdiri tegak dalam tubuh baru. Seorang pria telanjang berambut hitam, penuh kekuatan yang membara. Negara dewa lamaku, gumamnya. Dia menatap sekeliling. Tak akan pernah mampu menampung tubuh ini lagi. Namun kekuatan sebesar itu menuntut pengorbanan. Sebelumnya, kekuatan ilahiku mampu membentuk lautan berdiameter 12 tahun cahaya. Ia merenung, kini hanya 2, tapi tak masalah, aku telah menjadi dewa sejati. Dengan isyarat kecil, harta-hartanya yaitu Dewa Wuci, sayap sawu, pedang hantu darah berterbangan dan menyatu kembali ke dirinya. Ia kembali lengkap, tapi pekerjaannya belum selesai. Langkah terakhir, yaitu hukum struktur. Lo Feng terdiam sejenak, matanya menyapu seluruh alam semesta mini yang masih belum terbentuk sepenuhnya. Dahulu aku menciptakan awan 9, tapi sekarang dengan pemahamanku yang lebih dalam, aku menciptakan hukum yang baru, yaitu awal mula. Dengan satu tekad, pikirannya menyelimuti seluruh ruang. Aliran udara kacau mulai tertarik, membentuk bidang demi bidang, dimensi demi dimensi. 100.000 bidang ruang terbentuk. Ini bukan hal sepele. Jika aku gagal, hukum ini hanya akan menjadi 100.000 langit, setara dengan struktur sungai Duandong. Tapi aku tidak akan puas dengan hal itu. Pikiran Lo Feng bergejolak, seperti penciptaan langit dan bumi dalam legenda. Ia membelah kekacauan menjadi hukum. Alam semestanya mulai menemukan bentuk. Di luar sana, di dunia yang menantikan penyelamatan dari krisis binatang sektor, seluruh ras menyaksikan kebangkitan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia, dewa sejati terkuat sepanjang sejarah, seru dewa sejati mata dewa. Lo Feng, kau harapan terakhir kita. Dan di pusat dari semua itu, Lo Feng berdiri diam di tengah penciptaannya sendiri. Tubuhnya menyatu dengan hukum, pikirannya menjelajahi waktu dan ruang. Ini bukan akhir, bisiknya. Ini adalah awal mula. Oke guys, sampai sini dulu. Maaf banget kemarin yang kena prank tamat banyak banget ternyata ya. Aduh, belum guys, masih lumayan ya untuk tamat tuh. Apalagi di episode terakhir itu ada 2 chapter yang panjangnya minta ampun ya. Bisa jadi berapa, itulah intinya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.